Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al hadis au kama qala. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, seluruh kebaikan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah pada kita, sehingga kita bisa itba, kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan kita besok di hari kiamat termasuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam ini tema kita adalah orang-orang atau golongan yang didoakan oleh malaikat, Pak. Kalau yang berdoa itu kita, Pak, ada kemungkinan doa kita itu tidak diterima. Atau ada kemungkinan misalnya kita doa tahun ini dikabulkannya tahun depan. Atau mungkin yang berdoa kita nanti yang mendapatkan hasilnya itu adalah anak cucu kita. Tetapi kalau yang berdoa itu malaikat, Pak, mana mungkin malaikat itu ketika berdoa itu tidak diterima? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, jadi malaikat itu
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah menentang, tidak pernah membangkang terhadap semua perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bisa ngecek dalam Quran surah At-Tahrim ayat nomor 6, nggih. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, tersebut niku. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro wa qutuhan nasu wal hijarah 'alaihal malaikatu hiladun sidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah anggota keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah napa? Manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kejam, malaikat yang keras. La ya'sunallaha, malaikat itu tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Mosok toh Pak, makhluk yang seperti itu kalau mereka berdua itu meleset, nggih. Di dalam Al-Qur'an nggih, jadi Allah mengatakan, jenengan saged ngecek dalam Quran surah 40, namanya surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina yahmilunal arsy. Para malaikat yang memikul ars. Waman haulahu, dan para malaikat yang berada di sekitar aras. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, para malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Bapak-bapak yang berbahagia, ya, kalau kita baca di dalam kitab tafsir, Pak, malaikat yang menjaga ars itu jumlahnya ada 70.000, Pak. Jadi ada 70.000 malaikat yang yang berada di ars. Kemudian malaikat yang mengangkat atau yang membawa aras itu jumlahnya ada 8. Malaikat yang membawa aras menika panggih. Jadi kaki mereka itu berada di bumi paling bawah. Kemudian tanduk mereka itu berada di aras, Pak. Saya tidak bisa membayangkan, Pak. Ndah neo gedine lho, Pak. Jadi kakinya berada di di bumi yang paling bawah, kemudian tanduknya itu menembus di ars. Itu jumlahnya jumlahnya ada 8 kalau di dalam tafsir Bahawi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sakedik nggih. Jadi Nabi itu pernah mengatakan, aku diizinkan, kata Nabi, untuk menceritakan tentang udina li an uhaddisa an malakin min hamlatil arsi. Aku diizinkan, kata Nabi, untuk menceritakan tentang malaikat yang membawa ars, yang jumlahnya 8 tadi. Rijlahu fil ardi sufla, kaki mereka berada di bumi yang paling bawah. Wa ala kornihi al arsu, sementara di atas tanduknya itu ars. Wa baina sahmati udunaihi wa atikihi hafaqoni at-tayra sab'i mi'ah. Jarak antara ujung telinga, Pak. Jadi jarak antara ujung telinga sampai bau mereka itu, bau para malaikat yang membawa ars menika, itu sejauh
burung terbang selama 700 tahun. Nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih. Kemudian siapa, Pak? Siapa kira-kira golongan yang didoakan oleh para malaikat? Yang pertama, Pak nggih, yang pertama, orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang sholat berada di shop yang pertama, Pak. Jadi di dalam hadis, nggih, Nabi pernah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala soffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mendoakan kepada orang yang sholat yang berada di shop yang pertama, Pak. Jadi ada yang didoakan oleh Allah, saya ulangi. Jadi ada golongan yang didoakan oleh para malaikat. Jadi ada golongan yang didoakan oleh Allah dan para malaikat. Kemudian yang dimaksud, Allah mendoakan, Allah membacakan sholawat kepada orang yang sholat berada di shop yang pertama. Yang dimaksud dengan para malaikat membacakan sholawat atau mendoakan orang yang sholat di shop yang pertama itu bagaimana, Pak nggih? Jadi wal murad bis sholati minallah alal abdi, yang dimaksud sholawat Allah yang ditujukan kepada hambanya, yang dimaksud dengan doa Allah yang disampaikan kepada para hambanya, yang pertama as-sana'u alaihi ingdal malaikah. Yang pertama, Allah menyanjung orang itu, Pak nggih. Allah menyanjung nama orang itu di hadapan para malaikat fil malail a'la, di tempat yang tinggi. Ini kalau dalam hadis Muslim, di sana diterangkan, innallaha idza ahabba abdan, sesungguhnya Allah apabila Allah itu menyukai seorang hamba, da'a Jibrilu, Allah memanggil kepada malaikat Jibril, Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Akhirnya Jibril naik ke langit, dan Jibril mengatakan pada para malaikat, hai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka penduduk langit mencintai fulan. Jadi yang dimaksud, orang itu didoakan oleh Allah, orang yang orang yang sholat di shop yang pertama itu didoakan oleh Allah. Yang pertama namanya itu disanjung, Pak. Jadi namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat di tempat yang tinggi. Itu yang pertama. Yang nomor dua, ar-rahmatu wal mahfiratu wat tadkhiru. Yang nomor dua, orang itu dikasih rahmat, Pak, atau dikasih sayangi. Nggih jujur mawon, Pak nggih. Jadi kita itu bisa masuk surga itu kan karena kasih sayangnya Allah, Pak. Nggih. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita. Misalnya loh, Pak nggih. Jadi misalnya kita itu jujur, nggih. Jadi ketika kita sholat itu antara ingat dan tidaknya kira-kira banyak yang mana, Pak? Banyak tidaknya gitu. Jadi kita itu mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali itu kira-kira loh, Pak, banyak dosanya atau banyak pahalanya, Pak? Nah, yang menyebabkan, jadi yang menyebabkan amal kita itu diterima karena Allah itu welas kepada kita, Pak. Taruhlah mungkin kita ibadah tidak seberapa jadi tidak seberapa rajin, tapi ibadah kita tuh diterima oleh Allah. Dan dengan misalnya kita sholat itu antara ingat dan tidaknya kita tidak banyak ingatnya, Pak. Tapi karena Allah tuh welas kepada kita, Allah mempunyai belas kasih kepada kita,
maka ibadah sholat kita itu diterima oleh Allah. Taruhlah jenengan kita melakukan puasa, ya. Kita puasa itu antara ikhlas dan tidak, tapi karena Allah melas, Pak. Allah bernapa nggih? Allah mempunyai sifat belas kasih kepada kita, maka sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, wal mahfirah. Jadi napa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, ya, yang dimaksud dengan doa Allah pada hambanya wa tadhir. Artinya kesalahan-kesalahan kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud doa malaikat, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil muqaddam. Allah dan Rasulnya mendoakan kepada orang yang sholat di shaf yang pertama. Yang dimaksud dengan doanya malaikat itu bagaimana? Wassolatu alaihi minal malaikah. Yang dimaksud dengan doanya malaikat kepada manusia, yang pertama antastaghfirah. Malaikat itu memintakan ampun terhadap semua kesalahan-kesalahan kita, Pak. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau yang minta ampun itu kita, Pak, ada kemungkinan permintaan ampun kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita banyak melakukan kesalahan. Atau mungkin ketika kita meminta ampun itu kita memang tidak begitu menghayati. Tapi kalau yang minta ampun itu malaikat lah, Pak. Ya. Jadi orang yang sholat, ya, orang yang sholat berada di shaf yang pertama, maka orang itu dosa-dosanya dimintakan ampun oleh para malaikat. Yang nomor 2, ya, wa tad'u lil abdi. Malaikat itu mendoakan, Pak. Jadi malaikat itu mendoakan kepada orang yang sholat berada di shaf yang pertama. Makanya dulu para sahabat, Pak, ya, jadi para sahabat itu ketika sholat mereka berebut untuk mencari shaf yang pertama, sampai turun ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat apa niku? Surat Yasin, ya. Surat Yasin ayat nomor 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami akan menulis apa saja yang dulu pernah mereka kerjakan. Wa asarahum, dan bekas-bekasnya. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan tiap-tiap sesuatu itu kami tulis dalam kitab yang nyata. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat itu, Pak, ya, sebab-sebab turunnya ayat itu, dulu itu ada satu kelompok namanya Bani Salimah. Bani Salimah itu rumahnya dengan masjid jauh, Pak. Karena rumahnya dengan masjid itu jauh, Bani Salimah itu tidak bisa, kesulitan untuk mencari shaf yang pertama. Makanya pimpinan Bani Salimah itu punya ide, punya gagasan untuk membuat gubuk, membuat tenda di tanah kosong di sekitar masjid. Tujuannya apa? Kalau mereka sholat supaya bisa datang pertama, Pak. Kalau mereka sholat supaya bisa menempati shaf yang pertama. Akhirnya oleh Nabi ditegur, "Hai Bani Salimah, apa betul kalian akan membuat tenda di sekitar masjid?" Iya. Dan Nabi mengatakan, "Hai Bani Salimah, ingatlah bahwa langkahmu dari rumahmu menuju ke masjid itu dihitung, ya. Jadi dia rukum tuktabu asarukum, dia rukum tuktabu asarukum. Jadi langkahmu dari rumahmu menuju ke masjid itu dihitung." Makanya yang paling baik, Pak, insyaallah, ya. Makanya yang baik ini kalau kaitannya sholat jamaah, Pak, ya. Jadi rumahnya jauh tapi datangnya tidak telat. Kalau rumahnya mepet, datanya tidak telat, biasa Pak, mepet gitu. Ya. Jadi rumahnya jauh,
tapi dia datangnya tidak terlambat. Atau mungkin ngeten deh. Atau ngeten, kadang kita itu datangnya pertama tapi kita tidak mencari sop yang pertama. Iman Pak niku Pak. Jadi napa iman nih bahasa Indonesia nih. Jadi ketika kita datang pertama, usahakan Pak, kita mencari napa nggih? Ketika kita datangnya itu awal atau kita masih memungkinkan untuk mencari sop yang pertama, kita tempati sop yang pertama. Kenapa? Karena orang yang sholat di sop yang pertama itu didoakan oleh Allah. Ini apa Pak? Namanya disanjung di hadapan para malaikat. Orang itu diberi kasih sayang oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan kesalahan-kesalahannya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang itu semua dosanya dimintakan ampun oleh para malaikat, dan orang itu juga didoakan oleh malaikat. Ini Pak yang pertama, enggak Pak? Jadi gini Pak nggih, jadi yang didoakan itu semua sholat atau subuh mawon ngeten nggih? Itu semua sholat Pak. Jadi semua sholat wajib. Jadi setiap orang yang melakukan sholat jamaah, dia itu berada di saf yang pertama, insya Allah orang itu didoakan oleh malaikat. Yang nomor dua, sudah Pak, ini dereng Pak. Yang nomor dua, jadi memang ada kalanya Pak, jadi memang ada kalanya malaikat itu mengaminkan. Tapi ada kalanya malaikat itu mendoakan langsung. Jenengan cek, tadi di Quran surat apa wau? Surat Al-Mu'min, surat nomor 40 ayat nomor 7, 8, 9. Saya baca ulang Pak, Moga Pak Eko jenengan baca mau artinya Pak. Itu jelas Pak. Tadi doanya malaikat itu meliputi apa saja. Di situ jelas Pak. Surat 40 namanya surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Ayat nomor 7, 8, 9. Malaikat yang membawa aras, yang memikul aras, yang jumlahnya ada 8. Waman kaulahu, dan malaikat yang berada di sekitar aras, jumlahnya ada 70.000 Pak. Itu kalau di dalam tafsir Al-Bahawi dikatakan jumlahnya ada 70.000 sop yang pertama, 70.000 sop. Mereka itu semuanya bertasbih dengan memuji Allah. Mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka itu memintakan ampun buat orang-orang yang beriman. Jadi bisa jadi ngeten Pak. Jadi malaikat yang nopo? Malaikat yang menjaga aras, kan malaikat itu kan sop-sop Pak. Jadi malaikat yang paling utama atau mungkin bisa dibilang rajanya malaikat Pak, itu adalah malaikat yang berada di aras. Nanti di belakang mereka itu adalah malaikat yang berada di langit tingkat 7. Belakangnya ngoten. Jadi mereka itu memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, dan jauhkan mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden. Jadi bisa jadi malaikat itu ada yang mendoakan kita, bisa jadi ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Insya Allah Pak, jadi yang malaikat yang mengaminkan itu ketika malaikat mendengar, jadi ketika makmum mendengar imam membaca waladolin, kemudian makmumnya itu mengatakan amin, itu malaikatnya kan juga mengatakan amin. Jadi barang siapa yang bacaan aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka orang itu diampuni dosanya. Jadi ada kalanya malaikat mendoakan, ada kalanya malaikat mengaminkan Pak. Jadi malaikat mengaminkan itu adalah
ketika manusia atau orang-orang yang sholat jamaah, ketika orang itu mengucapkan amin, malaikatnya juga mengatakan amin. Makanya di hadisnya, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, para malaikat, maka orang itu dosanya diampuni. Jadi seingat saya dulu pernah Pak, saya sampaikan jadi tentang urutan di dalam membentuk apa itu sop sholat. Jadi yang pertama, yang paling depan itu kan napa bahasane nggih. Jadi minimal ngeten Pak, orang yang berada di sop depan, utamanya yang di belakang belakang imam, minimal berarti berani mengganti Pak, kalau imamnya itu batal. Oke. Jadi orang yang berada di makmum yang berada di belakangnya imam itu minimal orang itu berani mengganti kalau imamnya batal. Tapi saya belum pernah Pak melihat di masjid manapun ada imam batal. Dengan pun ate semerapa imam batal. Atau mungkin imamnya batal ya tok ora batal ta Pak. Nggih. Kan mboten enten apa enten Pak imam batal. Mriki nate Pak. Biasanya imamnya batal ngomong ora batal. Jadi artinya gini, jadi orang yang berada di belakang imam itu minimal itu Pak. Jadi dia itu bisa berani mengganti ketika imam itu batal. Atau ketika imam itu salah Pak, ketika imam itu bacaannya salah, makmumnya itu bisa membenarkan. Sekarang misalnya kalau yang di belakang imam itu anak kecil Pak, anak kecil. Nanti misalnya imamnya batal, dia apa berani mengganti? Kalau imamnya salah, apa dia bisa membenarkan? Makanya kalau bahasanya kalau haramnya salat tidak haram Pak. Makanya itu mungkin jadi Jadi mungkin kesepakatan Pak. Jadi kesepakatan di antara takmir, di antara pengurus takmir. Jadi yang di belakang imam itu jangan anak kecil. Jadi itu kalau di dalam hadis kan ngeten. Jadi sop sholat itu Pak, yang pertama laki-laki dewasa, kemudian di belakangnya itu anak-anak. Di belakang, ulangi, ya pertama ini kalau gampangan mawon Pak. Jadi sop yang pertama itu laki-laki dewasa, kemudian di belakangnya itu laki-laki yang tidak dewasa, kemudian di belakangnya lagi perempuan yang tidak dewasa, yang paling belakang itu perempuan yang dewasa. Secara umum ngoten Pak. Tapi misalnya ada orang yang ada anak kecil yang dia itu sholat berada di sop yang pertama, itu insya Allah tidak sampai haram Pak. Dengan catatan ya orang tuanya mestinya tahu diri Pak. Kalau dia itu ngajak anak kecil, ya mestinya dijaga. Salah ngoten Pak. Itu yang pertama. Yang nomor dua, ma'rifat. Ma'rifat itu secara bahasa itu artinya pengetahuan, mengetahui atau pengetahuan. Ma'rifat itu kan berasal dari kata arofa. Arofa itu artinya mengetahui, kemudian ditambahin mim, jadi ma'rifun, ma'rifatun. Itu artinya pengetahuan. Napun? Salah ngoten Pak. Pun nggih? Pun. Jadi anak kecil di depan bisa memutus sop. Itu kalau mungkin kalau anaknya itu melayu Pak. Ya sholat melayu rono, sholat melayu. Jadi ngeten mawon nggih. Jadi mungkin kesimpulannya ya disepakati Pak, disepakati. Mungkin pengurus takmir itu menyepakati, membuat kesepakatan anak kecil itu jangan berada di sop yang pertama. Insyaallah mengganggu konsentrasi Pak. Ini utamanya kalau sholat taraweh. Jadi anak kecil itu berada di sop yang pertama, sholat belum selesai dia lari, itu kan mengganggu kekhusyukan Pak. Makanya kalau di Masjid Al-Falah seingat saya, jadi setiap anak kecil itu orang tuanya harus mendampingi. Supaya apa? Supaya ya tidak mengganggu yang lain. Salah ngoten Pak nggih. Apa nggih? Jadi yang pertama yang didoakan oleh para malaikat, orang yang sholat berada di sop yang pertama.
Yang nomor dua Pak, yang nomor dua, yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang menunggu sholat dalam kondisi tidak batal. Pun saya bacakan hadisnya, wa anhu, artinya dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al malaikatu tusolli ala ahadikum, para malaikat itu mendoakan kepada salah seorang di antara kalian, madama fi musollahu, selama dia berada di tempat alladzi shalla fihi, yang dia sholat di dalamnya. Ngeten maksudnya. Saya jenengan sholat di sini nggih. Jenengan sholat di sini. Selesai sholat itu jenengan tidak pindah, Pak. Seseorang menempati satu tempat, sholatnya selesai, orang itu tidak pindah. Maka malaikat mendoakan orang itu, malam yuhdis, selama orang itu belum batal, Pak. Jadi misalnya batal wudu, setelah itu kembali lagi, batal wudu lagi, kembali lagi. Jadi orang yang sholat kemudian selesai sholat orang itu tidak pindah, dan orang itu tetap berada di tempat, berada di tempat yang ia gunakan sholat, maka malaikat mendoakan orang itu. Bagaimana doanya? Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Itu yang nomor dua, Pak. Jadi orang yang orang yang menunggu sholat, jadi orang yang menunggu sholat, dia tidak pindah dari tempatnya, dan orang itu dalam kondisi belum batal. Coba ingat, Pak, baca dalam Quran surat Ali Imran, Pak, ayat yang terakhir, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasobiru, dan kuatkan kesabaranmu, warobitu, dan bersiap siagalah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian jadi orang yang sukses. Kata ar-robit, Pak. Jadi kata ar-robit itu menurut Ibnu Katsir adalah orang yang menunggu antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Jadi orang yang menunggu antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, ini yang paling mudah itu sholat maghrib, Pak. Jadi sholat maghrib kita nunggu sampai datangnya isya. Ini pun paling pendek, Pak. Misalnya jenengan nunggu mulai subuh sampai duhur kesuwen, Pak. Jadi wadzalika ar-robit, wadzalika ar-robit. Dan misalnya orang itu menunggu tapi dolanan HP, Pak. Teruti, Pak. Makanya ngeten, makanya gini, Jadi ada riwayat lagi gini. Orang yang menunggu sholat, Pak, dalam kondisi tidak batal, kalau orang itu tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, maka walaupun orang itu tidak sholat, ditulis seperti sholat, Pak. Wonten ing hadis nggih. Jadi orang yang menunggu antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, selama orang itu tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, walaupun orang itu tidak sholat, ditulis seperti sholat, Pak. Sekarang pertanyaannya, orang yang main HP itu sia-sia apa mboten, Pak? Tergantung toh, Pak. Jadi mungkin kita dolanan HP tapi yang dibaca Al-Qur'an gitu. Makanya ya kita nggak boleh suudon sholat atau dolanan HP. Kan mboten ngerti dah, Pak, kita nggih. Jadi itu, Pak, nggih. Jadi dua. Yang pertama napa wau? Orang yang sholat berada di shop yang pertama. Yang nomor dua, orang yang menunggu antara sholat yang satu dan sholat yang lain. Satu lagi, Pak, nggih.
Ini sebetulnya banyak Pak, mungkin disambung pada pertemuan yang akan datang. Yang didoakan oleh para malaikat itu adalah orang yang sahur Pak. Orang yang sahur berarti orang itu puasa. Kalau orang tidak puasa kan tidak mungkin sahur Pak, gitu. Anane orang itu dikatakan sahur karena orang itu besoknya mau puasa, ya. Jadi di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi pernah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna, mereka semua membacakan sholawat atau mendoakan alal mutasahhirin, kepada orang-orang yang sahur. Makanya orang puasa, orang puasa itu yang sahur dan yang tidak itu beda Pak, gitu Pak. Walaupun mungkin kita sahurnya itu cuma dengan seteguk air. Makanya Nabi pernah bersabda, tasaharu fa inna fi sahuri barokatun. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada barokah Pak. Ada barokah. Yang pertama, jadi di antara berkahnya orang sahur itu, kalau orang puasa itu sahur dan sahurnya benar. Maksud saya sahurnya benar itu sahurnya diakhirkan. Kan kadang orang puasa sahurnya jam 12. Itu kan berarti kan dia sahur tapi kurang benar. Nabi kan mengatakan umatku itu selalu dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, ya. Jadi menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi barokahnya sahur itu, yang pertama, orang yang berpuasa ketika dia sahur, dia siangnya itu giat Pak. Dia siangnya itu nopo nggih, dia tidak loyo, tidak lesu. Yang nomor dua nggih, jadi barokahnya sahur. Orang yang berpuasa kemudian orang itu mau sahur, maka orang itu didoakan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Bapak-bapak yang berbahagia, ya tentu saya ulang lagi, tentunya orang ini puasa Pak. Jadi karena dia puasa, apa niku, malamnya dia sahur, bukan orang yang menemani sahur. Kadang ibunya tidak puasa karena menemani suaminya atau menemani anak-anaknya. Ibu itu kan minimal kan menemani Pak. Maksudnya sanes niku, nggih. Jadi yang didoakan oleh Allah, yang didoakan oleh para malaikat, yang nomor tiga adalah orang yang berpuasa kemudian malamnya orang itu mau makan sahur, orang itu mau sahur, walaupun mungkin sahurnya itu dengan apa, seteguk air. Jadi dalam kitab napa niku dikatakan ngeten, faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahur. Yang membedakan puasa kita dan puasanya orang ahli kitab itu makan sahur Pak. Jadi orang ahli kitab itu puasa kalau mereka sudah buka ya terus sampai besok, tidak ada sahur. Kita sebagai seorang muslim umat Rasulullah, ketika kita puasa dianjurkan untuk makan sahur atau melakukan sahur. Kenapa? Dengan sahur insya Allah siangnya kita menjadi giat. Dengan sahur insya Allah kita didoakan oleh Allah, kita didoakan oleh para malaikat. Insya Allah itu Pak yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Ini masih banyak Pak. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Di antaranya Pak nggih, yang didoakan oleh malaikat itu orang yang menjenguk orang yang sakit Pak. Jadi orang yang menjenguk orang yang sakit. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit di waktu malam, maka kita didoakan oleh malaikat malam. Kalau kita mendoakan orang sakit di waktu siang, kita didoakan oleh malaikat siang. Insya Allah niku kita baca pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah mengatakan yang bisa saya sampaikan, apabila yang saya sampaikan benar datangnya dari Allah,
Apabila yang saya sampaikan ini salah, datangnya dari saya sendiri. Saya berharap mudah-mudahan semua yang saya sampaikan jenengan bisa memahami, kita bisa memahami, kita bisa mengamalkan, Pak. Karena di antara tanda ilmu yang bermanfaat, kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui tersebut. Berkatan, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.